Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama Merdeka, terutama untuk materi terkait fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi yang variabelnya itu dia memiliki pangkat maksimumnya itu adalah 2. Contohnya x kuadrat, a kuadrat, dan selanjutnya. Nah, itu merupakan fungsi kuadrat. Beda dengan fungsi yang pernah kita bahas, yaitu fungsi linear, itu hanya paling tinggi itu pangkatnya 1 ya, x, y, dan seterusnya. Nah, fungsi kuadrat ini biasanya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang menggunakan fungsi kuadrat, baik itu dengan cara digambarkan fungsinya, bisa juga dicari titik maksimum atau minimum dari fungsi tersebut. Untuk lebih lanjutnya kita akan langsung aja bahas soalnya. Soal yang pertama, gambarkan grafik fungsi y sama dengan 2x kuadrat min 4x min 16. Lalu secara spesifiknya yang bisa kita kerjakan adalah pertama kita bisa mencari titik potong grafik dengan sumbu x, titik potong grafik dengan sumbu y, kemudian sumbu simetri, dan bagaimana maksimum dan minimumnya. Maka berdasarkan 4 poin ini kita bisa menggambarkan grafik fungsi tersebut. Nah, pertama kita fokus yang A dulu, titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau titik potong atau tipot dengan sumbu X, maka yang nolnya itu adalah Y-nya. Jadi kita buat Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 2x kuadrat min 4x min 16 sama dengan 0. Nah, kita mencari x-nya. Nah, cara mencari x-nya bagaimana? Cara mencari x-nya adalah dengan menggunakan faktorisasi ya. Nah, di sini yang nempel ke x kuadratnya 2, bisa kita bagi dulu dengan 2 supaya faktorisasinya jadi lebih mudah. Jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Lalu kita lakukan faktorisasi, ada 2 kurung, karena x kuadrat maka x dan x. Kalau dikali jadi minus 8, kalau ditambah jadi minus 2. Berarti berapa dan berapa? Berarti 4 dan 2 ya. Tapi kan di sini tambahnya minus 2, berarti minus 4 dan 2. Maka x min 4 dan x plus 2 ya. Kemudian kita dapat x-nya sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Maka 4 dan min 2 ini yang merupakan titik potong grafik dengan sumbu x. Sekarang kita lanjut titik potong dengan sumbu y. Kalau titik potong dengan sumbu y, berarti yang nolnya apa? X. X-nya sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita substitusi x-nya dengan 0, jadi y sama dengan 2 kali 0 kuadrat, jadi 0 ya. Ya 0, lalu 4 kali 0 juga 0, min 16. Berarti y-nya sama dengan 16. Nah, y sama dengan 16 itu adalah titik potong dengan sumbu y. Kemudian yang ketiga, bagaimana sumbu simetri? Sumbu simetri itu, maka kalau misalnya kita punya misalnya kayak gini, di kuadrat kartesius kita punya misalkan, atau sekalian kita gambar deh. Jadi pertama-tama kita punya titik potong dengan sumbu x itu min 2 dan 4. Misalnya di sini min 2, 4 di sini misalnya. Lalu kita punya y-nya sama dengan minus 16, sorry. Ini minus 16 ya, bukan 16. Y-nya minus 16. Lalu berarti, salah, gambarnya berarti agak ke atas. Jadi misalnya kayak gini, kita punya minus 2 sama 4 misalnya di sini ya. Lalu di sini misalnya minus 16. Maka ini adalah bentuk dari fungsi kuadratnya. Nah, sumbu simetri itu adalah nilai x di mana memotong fungsi kuadrat menjadi 2 bagian yang simetri atau sama besar dan kiri kanan ya, simetri itu.
Nah, kita mencari nilai X sama dengan berapa yang memotong ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rumus, yaitu min B per 2A. B itu apa? B itu yang nempel ke X, A itu yang nempel ke X kuadrat. Berarti jadi minus 4 ya. Jadi 4 per 2 kali 2, 4. Jadi jawabannya 1. Jadi yang ini tuh adalah X sama dengan 1. Jadi yang membagi fungsi kuadrat menjadi 2 sama besar. Kemudian yang D, kalau kita perhatikan di sini dari grafik ada ya titik ini. Nah, itu adalah yang disebut sebagai titik maksimum atau minimum. Kalau dalam hal ini itu adalah titik minimum. Nah, gimana cara kita nentuin apakah dia maksimum atau minimum? Kita lihat di persamaannya. Kalau A-nya lebih besar dari 0 berarti minimum, karena dia terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0 berarti maksimum. Ya, dari situ. Berarti ini cari titik minimum, dia memiliki nilai minimum. Bagaimana caranya? Kita cukup substitusi persamaan sumbu simetri ke persamaan. Jadi Y sama dengan 2 ganti X-nya dengan 1. Min 4, X-nya ganti dengan 1, min 16. Jadi 1 kuadrat 1 kali 2, 2, kurang 4, kurang 16. Jadi minus 18 ya. Jadi titik minimumnya itu adalah minus 18. Jadi dia memiliki nilai minimum sebesar minus 18. Oke, jadi itu cukup menjelaskan bagaimana kita bisa menggambarkan fungsi kuadrat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ketika kita udah ditanya tentang bagaimana cara kita menggambar fungsi kuadrat, maka cara-cara itu bisa kita manfaatkan untuk beberapa kasus tertentu. Contohnya kasus seperti ini. Soal yang kedua, ada sebuah bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu sehingga ketinggian yang dicapai merupakan fungsi dari waktu. Berapakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola? Dengan fungsi berikut ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang nempel ke kuadratnya atau T kuadratnya itu adalah minus. Berarti karena A-nya lebih kecil dari 0, berarti tadi apa? Maksimum ya, atau terbuka ke bawah. Jadi kalau kita gambarkan akan seperti ini. Ketika bola dilempar ke atas, maka kita diminta untuk mencari nilai maksimumnya berapa. Nah, ini yang ditanya, ketinggian maksimum ya, atau disebut sebagai Hmax kalau di soal ini. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, di soal sebelumnya kita telah mencari nilai minimum dengan menggunakan persamaan sumbu simetri yang disubstitusi ke fungsi. Maka kita bisa gunakan cara itu juga untuk menyelesaikannya. Atau ada cara lainnya untuk mempercepat dengan menggunakan rumus Y sama dengan min D besar per 4A. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu salah satu fungsinya selain ini untuk menentukan nilai maksimum minimum, bisa juga untuk mengetahui berapa titik yang memotong sumbu X. Nah, D itu diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Jadi D-nya atau disebut juga sebagai diskriminan. Nanti kita bandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Kalau kita masukin ke sini, maka kita cari D-nya dulu. Berarti kan A-nya minus 5, B-nya 40. B kuadrat berarti 40 kuadrat 1600 ya. Min 4 kali minus 5 kali C-nya berapa? 0. Berarti 0 ya. Jadi D-nya 1600. Lalu di sini kita bisa langsung masukin, jadi min 1600 dibagi 4-nya berapa? 4-nya A-nya berapa? Minus 5. 4 kali minus 5 minus 20 ya. Oke, jadi kita coret. 0-nya bisa kita coret, minusnya jadi positif. Kemudian 2 sama 16 jadi 8. Jadi jawabannya adalah 80.
nilainya ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai cara yang sebelumnya, berarti kita harus cari persamaan sumbu simetrinya dulu. Rumusnya min B per 2A, berarti jadi min 40 per 2 kali minus 5 ya. Berapa? Minus 10. Jadi 40 bagi 10, 4. Kita substitusi ke sini. Berarti jadi Y sama dengan, kalau dalam hal ini jadi H ya. H masukin 4 sama dengan min 5 kali 4 kuadrat plus 40 kali 4. 4 kuadrat 16 kali 5 minus 80, ditambah 40 kali 4 160. Jadi H-nya sama dengan 80 juga. Oke, berarti sama ya. Maka dengan menggunakan dua cara ini kita dapat ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola adalah 80. Kalau ditanya pada waktu berapa, pada saat T sama dengan 4. Ya, X itu dalam kasus ini merupakan T-nya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kalau soal sebelumnya itu terkait ketinggian bola ya, kayak fisika mungkin bisa dikaitin ke sana. Nah, fungsi kuadrat juga bisa berlaku dalam kasus seperti ini, kasus pendapatan atau ekonomi. Kita langsung cek aja. Soalnya yang ketiga, pendapatan dari hasil penjualan barang ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi dengan simbol Q mengikuti fungsi PQ. Fungsi PQ ini di bawah ya. Tentukan pendapatan maksimal atau optimal dan jumlah barang yang bersesuaian dengannya. Kalau tadi di soal sebelumnya itu ketinggian maksimum dan waktunya, kalau ini pendapatan maksimal dan jumlah barang. Jadi gimana selesaikannya? Sama aja. Jadi walaupun beda kasus, tapi pada intinya ketika kita mengetahui fungsi kuadratnya, kita bisa selesaikan dengan cara yang sama. Gitu ya, jadi tidak perlu bingung ya teman-teman semua. Oke, kita langsung aja. Berarti di sini kita tahu PQ-nya minus 20 Q kuadrat plus 3000 Q. Karena ditanya jumlah barang yang bersesuaian dengannya, maka pertama di sini A-nya kurang dari 0, berarti bentuknya terbuka ke bawah ya. Lalu kita harus mencari yang namanya persamaan sumbu simetri, atau dalam kasus ini adalah jumlah barang yang bersesuaian. Jumlah barang di mana akan menghasilkan pendapatan yang optimal. Gimana caranya? X sama dengan min B per 2A. Ya, dalam hal ini X-nya itu adalah Q. Jadi kita substitusi min B, B-nya ini min 3000 per 2 kali minus 20. Jadi berapa? Minus 40 ya. Jadi positif. Jadi 3000 dibagi 40. Berapa nih? Coret. 300 bagi 4. Jadi 75 ya. Maka Q-nya itu adalah 75. Sekarang mencari pendapatannya, berarti tinggal kita substitusi. Kalau kita masukin 75, berarti jadi minus 20 kali 75 kuadrat tambah 3000 dikali 75. Nah, di sini 75 kuadrat berapa ya? Kita harus hitung dulu. Oke, 75. 5 kali 5, 25. 37 ya. 7 kali 5, 35. 52. Dijumlahin jadi 5, 2, 6, 5625 ya. Oke, 5625. Jadi min 20 dikali 5625 tambah 75 kali 3 225 ya. 000. Wah, angkanya besar. Oke. Jadi 5625 kali 5. 5625 kali 5. Jadi 5 2 2 1 1 3 28.
28125. Jadi minus 2 bentar. Ya. Kok kali 5? Kali 20. Salah ngitung. Ulang lagi. 5625 kali 5 lagi. Kali 20 ya. Berarti kali 2 aja langsung kalau gitu. Berarti jadi 0, 1, 5, 2, 1, 11 ya. Jadi 11, 25, 00 tambah 225000 berarti jadi berapa? 112.500 dikali 2 berapa? 225 ya? Ya kan? Berarti sama 112.500. Maka pendapatan maksimalnya adalah 112.500. Oke, jadi cukup untuk video kali ini. Share kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Kalau ada yang tanyain, tinggal DM aja ke Instagram kami di fastlearners.id. Oke, see you in next video. Bye-bye.